Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang alhamdulillah pada pagi hari siang hari ini bisa berkumpul di ruang rapat atas undangan yang sudah diberikan. Di sini saya selaku pemateri dalam kegiatan pada siang hari ini, mohon izin Bapak Ibu, di sini kita coba membahas sebuah materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi di sini saya coba tambahkan yaitu menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah, pastinya di SMK Swadaya Semarang. Mengapa demikian? Karena memang kalau budaya positif kita sudah sering sekali melaksanakan pembiasaan dan memang sinkronisasinya nanti mengarah ke disiplin positif. Nanti ada beberapa materi yang bisa coba saya paparkan nanti. Tolong apabila nanti ada pertanyaan atau mungkin tanggapan, monggo nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Di sini ada 7 kegiatan. CGP itu calon guru penggerak dalam menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul 1.4 budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya positif, di sini mungkin tidak asing lagi kalau kita berbicara tentang budaya positif. Budaya berarti sebuah kebiasaan, positif berarti yang baik. Nah, tapi di sini kita nanti akan ada 6 materi yaitu yang pertama ada tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi. Ini ada beberapa materi yang coba nanti akan coba saya paparkan. Nanti coba kita sayang bersama-sama. Di sini yang pertama tentang disiplin positif. Kalau Bapak Ibu pasti sangat familiar sekali tentang kata-kata disiplin. Ya, disiplin berarti ini kan sebuah tindakan, sebuah perilaku. Ya kan Bapak Ibu, sebuah perilaku yang memang ada di dalam diri kita. Nah, terus kira-kira apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya pasti hampir sefrekuensi dengan kami pastinya tentang budaya positif atau disiplin positif yang memang istilahnya kita juga sebagai seorang pendidik ya kita juga berpikir bahwa kalau kegiatan disiplin positif itu memang ya sebagai nafas kita salah satu seperti itu, dan berharap ketika di pembelajaran pun siswa juga disiplin atau murid juga disiplin. Mengapa demikian ya tinggal kita nanti bagaimana untuk mendisiplinkannya. Tapi nanti ada beberapa hal yang mungkin saja menjadi sebuah alternatif Bapak Ibu semuanya agar nantinya ketika dalam pembelajaran ya kita tinggal enak pembelajarannya, tinggal menata, tidak semua yang kita tata, tapi ada beberapa yang kita tata supaya ketika pembelajaran fokus dan bisa lebih menikmati seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama-sama. Terus ini menurut Ki Hajar Dewantara di pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka itu di mana ada kemerdekaan itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini berbicara saat ini juga berbicara tentang kurikulum merdeka, berarti juga tentang kedisiplinan dalam pembelajaran. Ya ini yang memang saat ini perlu sekali kita tingkatkan bersama-sama di dalam pembelajaran, khususnya di murid-murid kita atau peserta didik kita yang memang harus kita disiplinkan bersama-sama. Yang kedua tentang nilai kebajikan, yaitu adalah nilai-nilai universal atau nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau yang merupakan fondasi kita berperilaku. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin tentang kebajikan. Yang pertama kita membahas tentang profil pelajar Pancasila. Pastinya ini tidak asing lagi Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Ini salah satu nilai kebajikan yang memang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Mulia, mandiri, benar kritis, berkebenaran global, berketahuan dan kreatif. Ini yang memang kita harapkan dalam pembelajaran kita
juga mencakup kegiatan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya tentang sikap murid. Nah, di sini kan ada sikap murid: toleran, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tawan, terus kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Mengapa demikian? Karena memang inilah yang memang harus dikuasai murid. Nah, kalau memang murid belum muncul, belum nampak, maka kita tonton bersama-sama, kita kawal bersama-sama supaya bisa mengarah ke sikap murid yang memang benar-benar bisa diterapkan. Selanjutnya ada 9 pilar karakter. Ini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, terus kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan baik dan rendah hati, terus toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini 9 pilar karakter Indonesia. Nah, ini ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidupnya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini juga petunjuk hidup banyak sekali, dari peduli hingga persahabatan. Ini yang memang harus dimiliki setiap individu manusia. Selanjutnya ada bonding moral, ya Bapak Ibu, rasa-rasa yang dijalankan oleh setiap murid kita: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kalau ini mungkin tidak begitu terlihat proyek dengan kebajikan dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan penjabarannya seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin kalau kita berbicara tentang teori motivasi atau perilaku manusia, yang pertama itu pasti ya, maaf Ibu, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Di sini memang perilaku manusia itu ada beberapa hal, yaitu menghindari ketidaknyamanan, ya, terus senang ketika melakukan sebuah imbalan, itu sebuah perasaan, dan tentang menghargai diri sendiri. Di sini kalau kita berbicara tentang motivasi internal, berarti tentang ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan. Pasti semua manusia itu menghindari itu semuanya, karena kalau manusia mau berbicara tidak nyaman, berarti ya agak itu tidak normal juga seperti itu. Berarti setiap manusia pasti secara hakikatnya akan menghindari sebuah ketidaknyamanan atau misalnya tentang hukuman seperti itu Ibu. Di sini ada restitusi, yaitu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ini maksudnya ke segitiga restitusi. Nah, ini tentang keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas atau sekolah, ini memang 11-12 dengan tata tertib. Tetapi kalau tata tertib itu lebih tertulis jelas dengan peraturan-peraturan yang tegas. Tapi kalau keyakinan kelas lebih ke kebajikan yang nanti perlu kita ketahui bersama-sama. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Ini salah satu nilai kebajikan. Nanti kita bahas juga di belakang ada. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini juga sama. Ini keyakinannya tentang kesehatan atau keselamatan. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat. Biasanya Bapak Ibu di dalam kelas kan ada kesepakatan bersama, kesepakatan kelas, tata tertib. Nah, ini mungkin mengarahnya ke nilai-nilai tentang nilai kebajikan tadi, lebih dispesifikan mengarah ke sana. Maka ketika di kelas pun Bapak Ibu guru ketika mengajar ada ini buat kita kesepakatan kelas, dan yang nantinya ada nilai-nilai kebajikan yang bisa didapatkan. Contoh tanggung jawab, disiplin, bekerja sama, bergotong royong, itu bisa mengarah ke nilai kebajikan seperti itu. Nah, di sini kalau di sini ada peraturan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira menurut jenengan? Nilai kebajikannya apa kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa itu?
Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Oh, itu kira-kira dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita bersama-sama. Nah, ini keyakinan kelasnya. Berarti mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Tadi tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain atau berkomitmen, terus keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, narkoba kesehatan, terus menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Ini tentang berbicara keyakinan kelas. Sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Ini posisi kontrol guru, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti kita bahas itu. Nah, yang kelihatan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu biasanya yang mana ini? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau manajer menurut Bapak dengan? Di mana? Kalau penghukum, oke. Ketika anak salah, kita marahin habis-habisan. Seperti itu. Kalau terus membuat orang merasa bersalah, kita dengan ceramah mengingatkan bersalah seperti itu. Kalau teman otomatis kita memberi sebuah nasihat. Nah, itu teman. Pemantau. Nah, ini juga seolah-olah kamu itu sudah salah sekian kali. Nah, itu pemantau. Kalau manajer, nah berarti kalau anak itu bersalah ditanya, kenapa kamu melakukan pelanggaran seperti ini? Nah, ini coba nanti kita bisa posisi kita di mana. Nah, ini kan kita kan semuanya kan sebagai aktor ya pembelajaran, dan muridnya adalah sebagai pemain utama juga dalam pembelajaran, dan berharap dari pembelajaran itu kita juga bisa memilah dan melihat untuk mana yang memang perlu dinasihati, perlu dihimbau supaya nantinya ketika mereka melakukan pelanggaran itu ya mereka bisa membuat hal yang lebih baik lagi dan tidak melanggar kembali. Segitiga restitusi. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, ini ada 3 tahap yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nanti ada contohnya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita kalau kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan ketika laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Coba kita lihat kasus 1 dan kasus 2. Oke. Oke, coba jalan. Ini salah satu kasus ya, yang itu si putri ini suka coret-coret tembok seperti itu. Nanti kata oh, kamu tahu juga ya, itu
menyelesaikan masalah ini. Oke, terima kasih Bu. Sangat mengapresiasi dan sangat senang dengan jawaban kamu. Semoga dalam ucapan hati dan ucapan nanti dari perbedaan itu ya. Oke, terima kasih Budi bisa meninggalkan omongan saya. Ya, terima kasih Budi. Maka ya, sama-sama. Anda menikmati Mas Nah, di sini Pak Topik tidak pelaporan dari bahasa juga. Apakah benar Anda itu tidak boleh saya dengar ini? Ya, tapi saya Ya, nama saya kalau pendidikan secara langsung ini memang tidak menjalankan ya. Kamu tahu kan tentang daerah sekolah yang ada di sebelah saya? ya tahu Pak. Ya, kalau tahu apa yang daerah sekolah yang ada? Di sini kita berapa? Oke, terima kasih sebelum menjawab ya. Kira-kira mengambil posisi masalah ini. Kedepannya saya lebih cinta di tengah sekolah dan utamanya dari gabung dan tanggung jawab untuk menjaga semangat Oke, terima kasih. Sampai dengan mengapresiasi dengan jawaban informasi yang tadi. Semoga bisa diperbaiki dan terima kasih Anda sama Pak Putri. Ya, terima kasih. Ya, sama. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Bupati dari kelas 11 digital. Di sini saya ingin menjelaskan pada Pak Topik karena telah mengajak saya diskusi dan dari sini saya sadar bahwa mengurus adalah hal yang tidak baik dan untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi dan tidak mengurus lagi untuk diri aku khususnya di pelajaran kejuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, mari kesimpulan. Budaya positif dapat dilaksanakan oleh semua komponen yang ada di sekolah. Maka dukungan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan budaya positif harus dilaksanakan bersama-sama. Maka dari itu kita semua wajib guru dan karyawan kita harus bekerja sama dalam melaksanakan budaya positif ini. Ini tidak hanya mengenai ke tingkah laku atau perilaku, tapi berbicaranya tentang pembiasaan-pembiasaan yang memang biasa kita lakukan pada anak-anak. Supaya apa? Supaya kita di sini juga mengerti, mendidik agar anak-anak terdidik jauh dari hal yang negatif. Terkadang kita agak kesulitan juga untuk saat ini, tapi kita tidak boleh menyerah, tetap semangat untuk mendidik anak-anak yang lebih baik lagi, karena juga kita sudah dipercaya orang tua, dipercaya oleh sekolah untuk mendidik anak ini supaya lebih terdidik. Seperti itu Pak Ibu, mungkin apabila ada pertanyaan atau mungkin sanggahan atau mungkin tanggapan boleh kita bahas bersama-sama. Kalau tidak ada Ibu, cukup saja nih, karena jika waktunya sudah siang. Terima kasih atas waktunya dari Ibu semuanya, atas kesempatan kehadirannya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.